Hati-hati ada pintu. Hati-hati. Bang, pinggir bang. Bang, mana bila? Mana sini apa sana? Bentar ya, oke. Break dulu. Ibu di situ, Ibu. Pak, ini Pak, Ibu di sini, Pak. Pak. Terus duduknya sebelah situ. Wartawan. Wartawannya jangan ke situ dong, ke sini dong. Iya, Jadi kedepannya apa sih yang mau disampaikan Nanti ya, kalau soal itu nanti. Mas, handphonenya Mas. Mas apa? Iya, handphone Bang. Buat medsos Bang. Siap. Bermain ya. Proses hukum yang sedang berjalan, semoga nanti kita mendapatkan keadilan. Awalnya itu dari pengajian. Jadi kami pada waktu itu berguru kepada Pak Ustadz Mawadi Labai. Kemudian beliau katakan bagaimana kalau kita bikin sekolah. Kalau sekolah itu kan kita harus perlu dana, perlu modal. Coba kita ke Pak Adam, kemudian kita sama-sama ke Pak Adam. Sampai di sana diarahkan oleh beliau bahwa beliau selaku wakil presiden pada waktu itu. Dan diarahkan bahwa ada tanah kami di sana di Kebayoran katanya di Pondok Pinang, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah setelah itu mulailah kita buat yayasan itu dengan visi dan misi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan kita berkeinginan agar anak-anak bangsa itu dapat betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu yang beragama, yang berpendidikan, dan juga mudah-mudahan dapat menjadi pemimpin bangsa kemudian hari. Nah setelah kami berikan pada waktu itu visi dan misi yaitu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, dan kemudian berjalan waktu sedikit kan demi sedikit kami mulai membangun, ya sedikit demi sedikit kami mulai membangun. Nah mulailah pada waktu itu 1, 2 terus akhirnya banyak juga siswa yang kami terima pada waktu itu. Dan pada hari ini, saat ini, hanya saya sendiri yang tinggal sebagai pendiri. Pendiri awal itu kami berlima. Jadi yang berempat itu Ustadz Mawadi Labai, Pak Mawadi Rifai, Pak Hari Dahlan Syafri, kemudian Pak Oto Malik, dan hanya saya lah yang masih hidup saat ini. Dan alhamdulillah bahwa masih melihat sekolah yang kita dirikan itu bisa berjalan dengan baik. Memang pada awalnya, pada waktu itu siswa kami itu sempat banyak juga. Mungkin sejumlah kurang lebih sampai 2.500 orang sempat sampai siswa itu. Alhamdulillah mungkin ya sekarang ini mungkin tinggal sekitar 500-an gitu ya. Karena banyak juga sekolah-sekolah lain yang didirikan. Nah keinginan juga seperti yang tadi diutarakan oleh beliau bahwa bagaimana perasaan kami pada saat ini mendengar adanya masalah yang terjadi di sekolah kita. Memang sangat sedih sekali. Karena apa? Karena betul-betul kita mendirikan sekolah itu betul-betul dengan rasa keinginan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak bangsa yang soleh dan soleha, dan juga menjadi pemimpin bangsa yang betul-betul menjadi keinginan menjadi harapan kita sekalian bangsa Indonesia. Dan juga saya dengar juga adanya hal-hal yang kurang menarik di situ,
Di samping ada senjata api juga, kemudian ada senjata shotgun dan lain-lain gitu, dan juga ada juga ditemui juga ya hal yang kurang menarik lah untuk itu diutarakan di sini. Ya seperti misalnya ada beberapa hal yang kurang menarik, yang tidak baik untuk sekolah kita sebagai sekolah Islam. Ya mudah-mudahan itu semua bisa diselesaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Karena harapan kami ya mudah-mudahan sekolah kita ini dapat kembali sesuai dengan tujuan daripada kami pada waktu itu untuk mendirikannya, yaitu ingin mencetak anak-anak daripada sekolah kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Jadi kami yakin pula mungkin di antara siswa-siswa itu mungkin ada yang juga sudah menjadi pemimpin saat ini. Ya mudah-mudahan, ya semoga kita semua berkehendak dan berkeinginan agar mudah-mudahan seperti apa yang kami harapkan. Nah kemudian tentunya kami selaku pendiri yang mendirikan sekolah ini merasa bersedih sekali dengan adanya hal seperti ini. Tetapi insya Allah seperti yang tadi saya utarakan, mudah-mudahan semua itu dapat diperbaiki dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan kembali kepada tujuan awal daripada kami untuk mendirikannya, yaitu mencetak anak-anak siswa kita ini menjadi anak-anak murid yang soleh dan solehah, dan juga gerak menjadi pemimpin bangsa di negeri yang kita cintai ini. Itulah Pak sedikit. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yan Sofyan selaku salah satu pendiri. Selanjutnya silakan Pak Alfon Kurnia Palma. Ini senjata airsoft gun, dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Berarti ya. Udah dijawab ya. Ada 4 pucuk, senapan panjang punya laras nih. Misalkan 4 pucuk. Oke. Dan 2 laras senjata genggam nih. Kaliber 40. Dokumen-dokumen itu. Jadi kan mau diserahkan atau buat nanti proses pembanding atau penyidikan itu nanti silakan biar penyidik yang menangani perkara tersebut untuk menilai nanti. Nah, untuk seperti ini ada dikubur di sini. Nah, karena ini dari rekan Polda nggak bawa tempat, mohon izin, mohon kiranya berkenan pinjem box ya di sini dititipkan ke pihak Waseda Polda itu untuk item-item yang ada di sini. Oh iya, sama ini Pak. Ini tadi kita temukan sejumlah uang nih. Berapa dolar nih? Ini ada di situ di laci. Nih, ya. Apa? Bukan termasuk. Ada hubungannya Pak. Masuk itu Tadi boleh. mukul dengan peluru. Ini senjata airsoft gun, dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Berarti ya. Udah dijawab ya. Ada 4 pucuk, senapan panjang punya laras nih. Misalkan 4 pucuk. Oke. Dan 2 laras senjata genggam nih. Kaliber 40. Maka sen peluru tajam ada 7. 3 yang jumlahnya berapa itu? 9 kali 17. 9 kali 17 itu ada berapa? Ada 14 butir, Pak. Ada 14 butir. Ada 14 butir. Kemudian peluru karet 2, 4, 6, 8, 10, 12. 5,6. Beberapa peralatan canggih yang biasa dipakai oleh Amerika untuk sniper, yang secara diam-diam maupun terbuka, termasuk buku petunjuknya. Nah, kita lihat. Tuh. Nih. Tuh. Lengkap sudah. Saya jadi berpikir orang ini mau pakai untuk kejahatan di mana ya? Nah,